Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Gelda sama Surbakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang debat ataupun cara praktik debat. Moderator adalah orang yang membuka pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Gelda sama Surbakti. Di sini saya berperan sebagai moderator. Dan di sini sudah ada tim afirmasi dan oposisi, dan mosi yang diperdebatkan adalah pendidikan secara online sama efektifnya dengan pendidikan pada tradisional. Silakan dimulai dari tim afirmasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya sebagai tim afirmasi saya setuju dengan mosi yang diberikan. Kenapa? Pendidikan tradisional dan online sama efektifnya karena murid-murid yang diajarkan memiliki patokan tentang ajaran-ajaran mereka pada pendidikan tradisional ini. Serta pada pendidikan tradisional hanya mengambil dari satu sumber saja agar murid-murid tidak kebingungan. Sebelum pendidikan online ini muncul, siswa atau siswi mendapatkan lebih banyak interaksi dengan teman-temannya yang diperlukan sebagai penghibur dan juga semakin memotivasi mereka untuk sukses bersama. Pada pendidikan online, siswa-siswi lebih ditekankan pada pembelajaran sehingga siswa atau siswi tersebut mampu semakin maju dalam pendidikan mereka. Dan ini juga merupakan salah satu kelebihan dari pendidikan online daripada tradisional. Oleh karena itu, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan pendidikan tradisional dan juga online, kedua pendidikan tersebut sama efektifnya. Lanjut ke tim oposisi. Saya kurang begitu setuju dengan mosi dan pendapat dari tim afirmasi. Karena bisa kita lihat sendiri kalau pendidikan secara online jauh lebih efektif daripada pendidikan tradisional. Kenapa? Karena pendidikan online membantu siswa untuk bisa berpikir lebih kreatif serta mengembangkan pikiran mereka. Dan juga sumber pembelajaran tidak hanya melewati satu sumber, tapi banyak sumber, bisa melalui internet. Dikutip dari infopendidikan-site.wordpress.com, beberapa kelebihan pendidikan online adalah sebagai berikut ini. 1. Lebih nyaman. Karena siswa atau siswi dapat belajar dengan tenang tanpa terganggu sama dengan suara-suara lainnya ataupun hal yang dapat mengganggu lainnya, yang dapat membuat mereka tambah fokus untuk belajar. Contoh-contoh ini suara-suara yang mengganggu ini adalah seperti jika pendidikan tradisional kita bertemu dengan teman-teman dan biasanya pada saat kita belajar suka ada saja yang mengganggu. Lalu kelebihan yang kedua adalah fleksibilitas. Siswa atau siswi dapat mengatur sendiri catatan serta bacaan mereka agar tidak terlalu berlebihan, seperti yang kebanyakan terdapat pada pendidikan tradisional. Jadi pada pendidikan secara online ini, para siswa-siswi dapat mampu mengetahui apa yang kurang dari mereka, pelajaran apa yang kurang diingat di otak mereka. Jadi mereka sendiri bisa membaca ataupun menulis lagi catatan-catatan yang menurut mereka diperlukan. Lalu yang ketiga adalah teknologi. Siswa atau siswi dapat mencari sumber belajar mereka dari internet agar memudahkan dalam pembelajaran. Mereka juga dapat langsung mengerti karena di internet penjelasannya lebih jelas. Sedangkan pada pendidikan tradisional, siswa atau siswi tidak diperbolehkan membawa perangkat elektronik seperti HP dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka hanya dapat belajar dari satu sumber pelajaran, seperti buku ataupun dari penjelasan guru-guru yang mengajar. Dengan adanya sistem pendidikan secara online ini, diyakini seluruh siswa dan siswi ataupun mahasiswa dapat menjadi lebih kreatif dan juga lebih cerdas. Terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan tanggapan tim afirmasi. Walaupun ada beberapa yang benar, saya tetap setuju kalau pendidikan tradisional dan online sama efektifnya karena pendidikan online tidak menekankan pada interaksi yang membuat siswa atau siswi seperti selalu dituntut untuk belajar dan tidak mendapatkan kesenangan dengan teman-teman mereka, dan hal ini dapat menurunkan semangat belajar mereka. Jadi
yang membuat siswa atau siswi seperti selalu dituntut untuk belajar itu adalah karena ketidaktahuan guru tentang apa yang mereka minati. Jadi ketika salah satu murid itu tidak unggul dalam salah satu mata pelajaran, sang guru berpikiran kalau si orang ini itu tidak mampu di seluruh pelajaran, padahal hanya satu pelajaran itu. Jadi guru tersebut semakin menekankan yang membuat murid yang ditekankan tersebut menjadi seperti tidak semangat belajar dan mungkin menjadi malas. Di lain sisi, walaupun sudah banyak yang setuju dan memakai sistem pendidikan online ini, banyak juga yang tidak memakainya, terutama pada siswa-siswi di pedesaan. Faktor pertama yaitu karena mahalnya perangkat teknologi yang digunakan, dan karena mereka yakin dan sudah membuktikan kalau murid-murid yang tetap memakai sistem pendidikan tradisional dapat tetap berprestasi dan menyamai kecerdasan murid-murid dengan sistem pembelajaran online. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya mahasiswa dan mahasiswi dari pedesaan yang diterima di kampus-kampus ternama di Indonesia seperti UI, UGM, dan juga sebagainya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan tanggapan tim oposisi. Ada hal yang ingin saya koreksi. Yang pertama, siswa atau siswi yang menggunakan sistem pendidikan online tentu saja dapat beristirahat dan bermain bersama teman-teman mereka, mau secara bertemu langsung ataupun secara online. Dan juga ada resiko jika pendidikan tradisional ini tetap ada, yaitu murid-murid dapat terpapar virus COVID yang sedang melanda pada saat ini. Hal ini akan menyebabkan mereka kurang belajar dan tidak bisa berpikir terlalu mendalam. Karena seperti yang kita tahu, jika kita terinfeksi atau terjangkit virus ini, kita harus diisolasi selama 2 minggu dan tidak boleh mengerjakan pekerjaan berat, terutama belajar ataupun mengerjakan tugas-tugas yang bisa membuat otak kita terlalu sering berpikir sehingga imunitas tubuh kita turun. Lalu, siswa atau siswi SMA yang belajar secara online yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dapat beradaptasi lebih cepat daripada yang belajar menggunakan sistem pendidikan tradisional karena mereka sudah terbiasa menggunakan perangkat-perangkat elektronik untuk belajar sendiri, untuk belajar nanti. Dari sini saya menegaskan kalau pendidikan secara online tidak sama efektifnya dengan pendidikan secara tradisional. Lalu ditanggapi oleh moderator. Terima kasih atas kedua tim yang sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Dan di sini saya hanya ingin memberikan pendapat atau kesimpulan saya. Kalau kedua sistem pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Tentang keefektivitasannya tergantung pada diri kita masing-masing. Intinya, apapun sistem pembelajaran yang kita terapkan tidak akan efektif jika kita tidak memiliki niat dan tekad belajar yang kuat. Jadi mungkin sekian saja untuk debat pada hari ini. Terima kasih untuk tim oposisi dan afirmasi yang sudah berdebat. Dan kiranya juga kita semua mampu mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kita perdebatkan pada hari ini. Sekian debat pada hari ini. Terima kasih.